Izin saya coba akan melakukan share screen untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Panitia pelaksana yang saya hormati, yang saya banggakan, para narasumber, ada Kang Fajar, ketemu lagi kita, Kang. Ketemu kembali kita di sesi pada hari ini. Oke, Kang. Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah, Kang. Oke, yang saya hormati juga ada narasumber kita yang pertama, saya lupa, ini mohon maaf kalau saya lupa namanya. Ada narasumber pertama dan narasumber ketiga juga dari Mas Riyadi ya, dari Universitas Maliku Saleh Lok Sumawe. Baik. Oke, salam semuanya dan juga penghormatan saya yang paling spesial kepada seluruh peserta yang telah berhadir meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama kita dalam kesempatan hari ini. Baik semuanya, dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan juga oleh Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Kominfo, dan juga ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di-launching beberapa bulan sebelumnya kalau nggak salah. Oke, dalam program Makin Cakap Digital ini, harapannya kita semua, para penduduk Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, itu akan semakin kuat dalam penguasaan digital. Artinya, cakap, pintar, menggunakan konten-konten digital. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yang akan saya dipercayakan membawakan materi tentang hate speech ya. Hate speech, bagaimana sih mengidentifikasi konten dan regulasi yang berlaku terhadap konten hate speech tersebut. Nah, ini salah satu materi yang menurut saya ini paling penting ya untuk dipahami ya. Karena kalau kita tidak cakap, tidak pintar dalam menggunakan satu konten, itu kemungkinan besar kita akan masuk penjara. Kemungkinan besar kita akan berurusan dengan kepolisian ataupun dengan yang orang-orang hukum yang lainnya. Nah, sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Ridwan, SSTMT. Saya adalah sebagai dosen di di program studi PTE di kampus UIN Araniri Banda Aceh yang ada di Banda Aceh. Saya juga termasuk dalam bahagian relawan TIK di Provinsi Aceh. Dan juga saya lagi mengembangkan salah satu lembaga yang fokus topik riset di bagian TIK, adalah saya berikan namanya Architects Institute yang ada di Provinsi Aceh. Baik semuanya, oh ya saya lupa tadi mau ucap salam juga, saya lihat di peserta itu ada Kang Adi Firmansyah yang merupakan sekretaris Sekjen Relawan TIK di Provinsi Aceh. Salam bertemu kembali Kang Adi di kesempatan hari ini. Tadi saya cek di pesertanya masih ada Kang Adi di sana. Oke, saya akan coba memaparkan materi tentang hate speech. Kurang lebih 15 menit atau 20 menit ke depan. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang apa itu hate speech dan bagaimana konten-konten dan regulasi tentang yang mengatur tentang hate speech, kita coba berikan pahami dulu definisi daripada hate speech yang ini. Kalau kita bilang hate speech, berarti kita langsung fokus itu adalah ujaran kebencian. Nah, jadi kalau ada yang bilang ujaran kebencian itulah hate speech. Jadi itu definisinya ya. Kalau misalnya kita mendefinisikan lebih detail, lebih lanjut tentang definisi dari ujaran kebencian ini, suatu tindakan kita, baik itu dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau individu ataupun kelompok
yang komunikasi tersebut berbentuknya bisa dalam bentuk satu, provokasi, kedua, hasutan, ketiga, hinaan. Oke, kita coba pahami dulu. Ini adalah definisi daripada hate speech atau ujaran kebencian. Komunikasi yang kita lakukan, baik itu berbentuknya yang pertama provokasi. Provokasi kita mencoba membuatkan suatu berkomunikasi dengan bentuk-bentuk yang mengarahkan untuk bisa menggerakkan orang dengan salah satu yang misalnya informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ada hasutan, mengajak orang, hinaan, menghina seseorang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk definisi daripada ujaran kebencian. Nah, apa sih bentuk provokasinya? Ada banyak macam. Kita komunikasinya itu bisa dalam berbentuk misalnya kita menghina seseorang, rasnya, sukunya, warna kulitnya, gendernya, orientasi seksualnya, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi aspek-aspek ini semuanya kalau kita mengkomunikasikannya dalam bentuk yang provokasi, hasutan, ataupun hinaan, berarti itu masuk ke dalam kategori hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ini kita coba memahami dulu definisi daripada hate speech tersebut. Oke, dalam bentuk apa sih komunikasinya? Dalam bentuk apa sih ujaran kebencian dilakukan? Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang sudah memberikan materi tadi, yang paling banyak sekali hate speech itu adalah di media sosial. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, jumlah pengguna media sosial dan internet yang ada di Indonesia itu mencapai jutaan orang. Itu hasil survei. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengidentifikasi suatu konten tersebut termasuk dalam ujaran kebencian. Oke, saya naik. Nah, ada aturan, ada regulasi yang mengatur tentang hate speech ini. Mungkin semua sudah paham, salah satu aturan undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian ini termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang di sini coba kita perhatikan, luar biasa hukumannya. Apabila Anda, pribadi Anda, ataupun kelompok yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial, itu dapat dipidanakan dengan minimal penjara adalah 6 tahun. Kebayang nggak ya kalau kita misalnya di penjara itu 6 tahun cuma gara-gara posting satu komentar aja, atau gara-gara posting satu kalimat aja, kita udah kena penjara, kita udah kena. Nah, itu penjara 6 tahun loh. Banyak itu, lama itu 6 tahun. Atau akan diberikan denda paling banyak itu adalah 1 miliar rupiah. Waduh, banyak sekali ya. Jadi ini adalah regulasi atau aturan tentang misalnya yang termaktub dalam Undang-Undang ITE. Apabila kita misalnya menghasut, memprovokasi, atau menghina seseorang ataupun suku dan lainnya, kita bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE ini. Jadi ini diingat ya semuanya para peserta, tolong dipahami tentang aturan ini. Jangan sampai kita, seperti saya bilang tadi, satu postingan udah masuk 6 tahun penjara. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Oke, nah sekarang kita lihat. Konten-konten apa sih yang termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech? Nah, di sini saya coba merangkum yang saya kutip dari Surat Edaran Kapolri nomor 10 tahun 2015, ada disebutkan kategori-kategori yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Yang pertama adalah penghinaan. Kita menghina seseorang. Contohnya, kulit dia itu warnanya hitam sekali kayak orang yang bla bla bla. Kita menghina pribadi seseorang. Kita langsung menyebutkan nama. Kemudian kita buat komentar. Itu bisa dikenakan
masuk ke dalam ujaran kebencian. Kemudian yang kedua, konten pencemaran nama baik. Contoh misalnya, seorang misalnya kita menghina seorang pejabat misalnya, ya belum tentu benar gitu. Itu hati-hati. Bapak itu dia kayaknya kemarin ketemu selingkuh dengan ini. Itu misal contoh. Kita langsung menyebutkan di situ nama bapaknya misalnya gitu. Yang belum tentu hal tersebut benar gitu. Nah, itu udah masuk dalam pencemaran nama baik. Kemudian yang ketiga ada penistaan. Ini sering terjadi kasus penistaan, apalagi sekarang di Indonesia yang sering terjadi ini mungkin di musim-musim politik atau musim yang kategori misalnya dalam isu agama ataupun yang lainnya. Nah, ini hati-hati. Kemudian keempat yang termasuk dalam ujaran kebencian adalah perbuatan tidak menyenangkan. Ada kelima lagi, memprovokasi, menghasut, dan yang paling ngeri sekali adalah menyebarkan berita bohong atau hoax, baik di muka umum ataupun melalui sosial media. Nah, ini yang paling ini. Ada misalnya kita menyebarkan berita bohong atau hoax, ini adalah yang paling banyak sekali itu di sosial media atau di medsos, baik di Facebook, di Twitter, di Instagram, ataupun di media sosial yang lainnya. Yang paling ini juga ada di misalnya kita menggunakan media WhatsApp. Nah, ini sering sekali terjadi. Anda harus hati-hati. Dan selain dari 7 kategori yang termasuk ke dalam ujaran kebencian tersebut, semua hal yang berhubungan, aktivitas kita yang berhubungan memiliki tindakan dan tujuan berdampak pada diskriminasi, kekerasan atau penghilangan nyawa dan bisa menimbulkan konflik, kita bisa dikenakan dalam ranah ujaran kebencian. Jadi hati-hati sekali. Konten Anda dalam media sosial, tolong cek dulu sebelum share ataupun sebelum sharing ataupun sebelum menulisnya. Oke, ini ya. Ini kita pahami dulu 7 kategori yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Nah, sekarang kita next. Bagaimana sih, apa sih media-media yang termasuk ke dalam ujaran kebencian? Kalau tadi saya sudah menyampaikan yang paling banyak itu media sosial. Ada lain. Kok apakah cuma media sosial? Enggak. Anda menyebarkan hoax, Anda menyebarkan fitnah, Anda membuat provokasi. Misal dalam kampanye pada spanduk atau banner gitu, Anda tulis spanduk kemudian gantung di pohon atau misalnya di manalah. Kemudian menyampaikan pendapat di muka umum, direkam, kemudian di-share. Kemudian dalam ceramah keagamaan, mudah-mudahan enggak. Misalnya seorang Tengku, kalau di Aceh Tengku ya namanya, Tengku membuat ceramah dalam satu pengajian yang berbau hasutan, provokasi, itu bisa dikenakan dalam masuk kategori ujaran kebencian. Ada juga di media massa ataupun di pamflet. Media massa perlu dipahami di sini baik cetak maupun di elektronik ataupun online. Nah, ini media-media yang bisa dikenakan sanksi penyebaran ujaran kebencian atau hate speech. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi suatu konten itu termasuk dalam kategori hate speech atau ujaran kebencian? Ini ada pada banyak kasus, rata-rata konten yang termasuk ke dalam hate speech itu adalah membakar suatu kelompok itu, atau bahasa ini membakar massa untuk melakukan kekerasan fisik gitu. Misalnya kita membuat satu hasutan. Yang hasutan tersebut dalam kita ciptakan dalam bentuk konten, sehingga dari konten yang kita buatkan tersebut bisa menimbulkan suatu bentuk kekerasan fisik. Nah, ini satu. Ini cara identifikasinya. Kemudian yang kedua, membuat konten ujaran kebencian, misalnya kita mengubah fakta-fakta atau disinformasi. Ada suatu konten yang kita temukan, kemudian kita mengubahnya, mengeditnya, baik kita edit dalam bentuk gambar, video, ataupun audio.
Kemudian konten yang kita edit tersebut kita share di media sosial, kita share di YouTube atau di media-media yang lainnya. Nah, ini masuk ke dalam konten hate speech. Nah, biasanya ya yang kejadiannya itu, kalau suatu konten yang misalnya sudah disebar seperti itu, kita coba lagi membuatnya biar viral gitu. Nah, saya ada konten nih, kemudian saya edit, kemudian saya coba berikan narasi-narasi yang berbentuk provokasi. Saya share di media sosial, saya share di grup WhatsApp, ataupun di media-media yang lainnya. Kemudian kita berencana untuk supaya konten tersebut viral dan bisa dibaca oleh banyak orang. Ini kalau kejadian seperti ini, pastikan itu bisa jadi adalah konten dalam termasuk ujaran kebencian. Oke, ini identifikasinya. Kemudian kita coba menganalisa sedikit yang mana termasuk dalam konten-konten negatif. Maksudnya seperti ini. Sudah pasti yang konten yang termasuk dalam hate speech atau ujaran kebencian itu rata-rata adalah berbentuknya kontennya negatif gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, suatu konten negatif yang bertujuan itu merusak reputasi orang. Yang pertama adalah kita harus pastikan dulu, apabila kita menemukan suatu konten negatif di media sosial, kita perlu tahu dulu dari mana sumbernya, siapa yang buatnya. Kemudian, apabila kita melihat suatu konten yang misalnya untuk supaya biar cepat viral, share lah, tolong share konten ini, tolong share. Kalau Anda nggak share, maka Anda akan kena kutukan, misalnya kayak gitu. Itu sebelum Anda melakukan men-share, cek and recheck dulu. Anda harus bersikap objektif. Jangan langsung menghakimi bahwa konten itu benar, bahwa konten itu harus di-share. Jangan dulu. Nah, salah satu kuncinya yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan konten negatif adalah jangan mengambil tindakan yang terburu-buru. Jadi bagaimana supaya kita tidak buru-buru? Kuncinya pahami dulu informasi dan kita coba bandingkan informasi yang kita dapatkan dengan melakukan verifikasi data. Bagaimana cara verifikasi datanya? Kita bisa melihat dengan melakukan mesin pencari. Tadi sudah disampaikan oleh materi yang pertama tadi. Bagaimana kita melakukan pencarian suatu informasi dengan menggunakan search engine atau mesin pencari. Contohnya di Google. Jadi ini ya, bagaimana cara kita menganalisis konten-konten negatif yang ada di media sosial ataupun di internet. Nah, oke. Tadi saya udah kasihkan teori-teorinya. Apa itu hate speech, regulasi atau aturannya, dan bagaimana cara menganalisis suatu konten hate speech. Ini saya contohkan beberapa konten-konten yang terjadi kasus yang termasuk dalam ujaran kebencian. Saya ada mengutip dari satu sumber. Di sini bisa kita perhatikan, ini yang paling banyak ada di media-media semacam Twitter, Facebook, ataupun IG, yang memang contoh-contoh ini termasuk ke dalam kategori menyebarkan ujaran kebencian. Kalau ini datanya diambil dari tahun 2020 ataupun dari tahun 2019 sampai 2020. Ini adalah contoh-contoh konten yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Baik itu misalnya berbentuk kritikan, kritik negatif, ada sindiran, ataupun misalnya konten yang termasuk dalam kategori makian. Makian artinya mencaci maki seseorang. Nah, ini contohnya. Kemudian ada contoh yang lagi, yang selanjutnya hate speech dalam pandemi COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali bermunculan konten-konten ataupun misalnya status-status komentar di media sosial itu yang berhubungan dengan COVID. Ada misalnya, hei jangan suntik COVID, jangan vaksin. Dia itu ada chip misalnya, terus kita share, kita sebar, hati-hati. Kemudian misalnya kita memvonis suatu dokter misalnya
dokter itu nggak bagus sebenarnya, dia hanya untuk keuntungan dia aja dalam kasus COVID misalnya. Nah, ini hati-hati sekali. Konten-konten yang berbasis yang kategori demikian itu masuk ke dalam ujaran kebencian. Kalau Anda menemukannya bagaimana? Balik lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan buru-buru men-share, jangan buru-buru mengupdate status, tapi cek and recheck dulu, verifikasi apakah itu betul atau enggak. Oke, ini contoh. Bapak maaf saya salah Bapak, 5 menit lagi Pak ya. Oke, makasih Mas. Oke, ini kalau kita sudah bicara tadi teori, kemudian ada contoh daripada ujaran kebencian, ini tips-tips untuk kita menghindari fitnah ataupun bagaimana sih cara menghindari supaya kita tidak terjebak dalam kategori ujaran kebencian. Kalau kita umat Islam, udah pasti ya, tabayun itu sangat penting. Karena kenapa? Tabayun itu sudah diarahkan dan Al-Quran juga menganjurkan kita ketika Anda mendapat informasi, hoi, tabayun dulu gitu, cek and recheck dulu. Juga ada di dalam misalnya Al-Quran juga surat Al-Kahf ayat 50, ini ayat 18, ada disebutkan di sana tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hati-hati, ada malaikat di sekitar kita yang mencatat segala perbuatan kita. Nah, ini tips awal ya. Artinya kita panduannya adalah Al-Quran supaya kita bisa terhindar dari hate speech ini. Kemudian tips yang selanjutnya ada 1, 2, 3, 4 ini. Berbagi hal positif. Jadikan media sosial untuk berbagi konten positif. Jangan negatif. Itu kunci pertama. Jangan gunjing. Hindari curhat pribadi yang di dalam media sosial. Anda punya misalnya udah terlalu mau curhat lah, mau benci sekali sama seseorang. Jangan tumpahkan di media sosial. Hati-hati. Oke. Ini tips-tips menghindari bagaimana kita terhindar dari hate speech. Oke, ini saya kutip dari media Polri, Divisi Humas Polri. Ini hanya berupa kesimpulan aja dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ujaran kebencian itu menjadi salah satu komunikasi yang bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Dan paling banyak itu adalah di media sosial. Kesimpulannya adalah Anda membuat satu konten yang berbentuk provokasi, hasutan, Anda bisa dikenakan dan bisa dipidana dengan Undang-Undang ITE. Ya, ini hati-hati, ini saya coba share dari media Humas Polri yang berhubungan dengan pidana bagi satu orang atau kelompok yang melakukan ujaran kebencian. Ini ya. Oke, ini kesimpulan kita. Saya hanya ingin memberikan suatu wejangan lagi, tetap sharing sebelum sharing. Ini tolong dikuatkan dalam pikiran kita semuanya, dalam jari kita, jangan segan-segan untuk merecheck and recheck suatu informasi. Baik, itu saja kesimpulan dari saya mengenai pemaparan materi dari saya mengenai ujaran kebencian atau hate speech dan regulasi yang mengatur. Akhir salam, sekali lagi saya ingin menyatakan kepada para peserta pada kesempatan hari ini, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Anda bisa menggunakan media sosial ataupun internet, tapi gunakanlah ke dalam hal yang positif. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di dalam kepada moderator. Saya kembalikan, akhiri salam, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan buat sharingnya kita hari ini, dan memang pesan terakhirnya sangat jelas sekali. Saring sebelum sharing. Ya Pak ya, itu jelas. Itu jelas banget. Dan sekarang bukan hanya berlaku buat kita saja sebagai peserta, siapapun Anda di sini sebelum Anda men-sharing sesuatu, Anda wajib saring terlebih dahulu, karena banyak aspeknya ya, yang nanti kalau misalnya kita tidak pandai-pandai men-sharing, banyak orang akan yang tersenggol ataupun maupun tersinggung. Baik Pak Ridwan, terima kasih banyak atas sharing pagi hari ininya, dan kali ini tentu saja. Oke, sama-sama.
Iya, tentu saja kita sekarang akan menuju ke KOL kita, ya. Ke KOL kita adalah yang telah merangkum dari awal sampai akhir keempat pembicara tadi. Yang akan kali ini KOL kita adalah Bapak Jody Kaprinata, tapi tadi minta dipanggil jangan Bapak, Mas aja katanya. Oke, Mas Panggilnya Jody. Mas aja. Iya, Mas Jody ini adalah di sini tertulisnya adalah Jody Kaprinata, founder dan COO Bicara Project. Mas Jody, suara saya sudah kedengaran sekarang, Mas?